Orang benar yang diharapkan Tuhan itu sesungguhnya siapa? Gereja yang diharapkan Tuhan itu sesungguhnya siapa? Jawabannya adalah rumah tangga atau keluarga. Apa saja yang Tuhan kerjakan pasti lewat keluarga. Kita mulai kembali lagi Nuh tadi. Kenapa disebut Nuh itu punya anak 3? Karena keluarga. Waktu Abram dipanggil dengan istri, lalu Tuhan bicara tentang anak, Ishak lahir, keluarga. Keluaran 2, bangsa Yahudi ditindas habis-habisan oleh Mesir. Tuhan cari keluarga. Keluarga ayah ibunya Musa. Musa lahir. Israel dijajah lagi 40 tahun oleh musuh. Tuhan cari keluarga Manoah. Saudara, ketika sampai waktunya Daud harus lahir, Tuhan cari keluarga lagi. Maka itu dengar tanah Papua, mengapa setan paling kurang ajar bekerja dengan free sex di tanah Papua? Supaya tidak menghasilkan Daud-Daud yang benar itu. Di tanah Papua ini banyak anak lahir gak tahu siapa bapaknya. Di tanah Papua ini gadis-gadis kecil, remaja hamil. Siapa yang salah ini? Bukan pemerintah, tapi gereja. Katakan iya. Gereja yang salah, bukan polisi juga. Karena gereja tidak buka Alkitab. Bukanya anggaran dasar terus, tata gereja terus, Alkitab nggak dibuka. Kalau gereja buka Alkitab, maka keluarga harus dibolehkan. Keluarga. Pernikahan dibetulkan dulu semua. Kalau pernikahan dibetulkan, aman negeri ini. Pasti aman. Lukas 2:51. Ada ayat yang luar biasa. Lukas 2:51. Hari itu Yesus sempat hilang 2 hari. Ibu bapaknya bingung, kemana anak ini? Umur 12 tahun. Setelah 2 hari perjalanan mereka baru dapat Yesus di bait suci. Nah, waktu mereka pulang ada ayat seperti ini. Mengapa keluarga? Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Dengar ya? Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang berbicara paling banyak tentang pernikahan, hubungan suami istri, tentang rumah tangga, tentang mendidik anak. Tidak ada buku manapun di dunia sehebat Alkitab bicara tentang pernikahan. 80 sekian persen topik terbesar di Alkitab itu keluarga. Ayat 51 Lukas 2. Lalu Yesus pulang bersama-sama siapa? Ayo baca sama siapa ulangnya? Ayah ibunya, mereka ke Nazaret. Nah, kalimat yang penting di sini. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Sampai umur berapa Yesus diasuh ayah ibunya? Lukas 3 ayat 23 kita baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan seterusnya. Dengar orang Wamena, kalau Yesus saja perlu diasuh oleh ayah ibu lengkap dari lahir sampai umur 30 tahun. Apalagi anak-anak kita manusia. Perlu papa mama ayah ibu. Katakan amin. Papa mama itu penting. Karena anak-anak orang perlu contoh. Binatang tidak perlu contoh. Maka itu kalau Yesus ditulis
diasuh orang tuanya sampai umur 30 tahun itu nggak main-main. Belajar dari papa mama. Maka itu ketika papa mama rajin berkelahi, anak-anak yang hancur, saudara. Betul. Saudara, kekerasan dalam rumah tangga di 33 provinsi di Indonesia, catat Papua itu tertinggi. Ya atau tidak? Mengapa Papua tertinggi kekerasan dalam rumah tangganya? Karena setan merusak ayah-ayah di tanah ini dengan kejahatan yang mengerikan sekali. Suami-suami bertobat, jangan mabuk terus. Anak-anak gak bisa sekolah, gak bisa beli seragam, gak bisa beli sepatu, uang dipakai untuk mabuk. Istri disiksa. Anak-anak itu sakit hati. Ranking pertamanya ketika lihat bapaknya mau nyakiti ibunya, itu anak marah betul. Karena buat anak-anak lebih bela ibunya. Maka itu kenapa banyak anak-anak dendam kepada bapaknya di tanah kita ini. Karena sakit hati. Bapak selingkuh, anak sakit hati. Tapi aneh, ketika anak-anak ini dewasa dan menikah, roh itu nurun, dia buat yang sama lagi. Kapan rantai setan ini diputuskan? Bukan pemerintah lagi sekali, gereja. Harus gereja, bukan pemerintah. Natal tidak akan terjadi kalau nggak ada seorang suami yang namanya Yusuf yang takut akan Tuhan. Kalau saudara baca di Matius 1 ayat 17 sampai 19 mengharukan sekali. Mengapa Tuhan pilih Yusuf dan Maria? Ditulis karena Yusuf itu seorang laki-laki yang tulus hatinya. Nah, Tuhan cari seperti itu buat kita di sini. Siap rumah tangga kita dibolehkan? Suami istri yang hadir hari ini, yang sepanjang 2009 rajin bertengkar, 2010 nggak bertobat, lebih baik mati saja, saudara. Serius saya berkata. Kenapa saya berkata kasar? Orang tua yang tidak bertobat, bertengkar, berkelahi hampir tiap hari, lebih baik mati, saudara. Karena anak-anak lebih bahagia lihat kuburan orang tuanya daripada lihat orang tua hidup jadi monster yang berkelahi tiap hari. Catat ini baik-baik. Kasihan anak-anak, mereka gak bisa belajar baik. Sepinter apa, sejenius apa anak, kalau hampir tiap malam dengar papa mamanya berkelahi, anak itu gak bisa tidur. Dia menangis, tegang pikirannya, yang dipelajari lupa semua. Jawab iya atau tidak? Rumah tangga itu penting. Jangan lupa ini, rumah tangga itu penting. Hari ini saudara siap dipulihkan oleh Tuhan. Siap bahwa kita jadi gereja yang benar. Ayat terakhir, Efesus 3 ayat yang ke-10. Efesus 3:10. Supaya gereja tahu tugas dan tanggung jawabnya. Supaya kapan? Baca, supaya kapan? Sekarang, bukan besok, bukan kemarin. Sekarang. Oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Tuhan, pelbagai ragam hikmat kemanusiaan. Apa saja, kepada siapa? Pemerintah. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah, saudara, tapi gereja yang memberitahu pemerintah. Gereja di Indonesia tidak memperhatikan pendidikan. Jadi tolok ukurnya pasti gereja. Gerejanya bagaimana, begitulah pemerintahnya. Itu Alkitab. Gereja korup, pemerintah pasti korup. Gereja bengkok, pemerintah pasti bengkok. Dengar mulai hari ini. Maka itu kepada gereja yang punya tanggung jawab memberitahukan pelbagai ragam hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah. Taman kanak-kanak
itu tidak boleh diganti, sebetulnya harus pakai nama kindergarten. Kenapa bahasa Jerman? Sebab taman kanak-kanak didirikan oleh anak pendeta namanya Strobel dari kota Dresden di Jerman. Dia adalah penemu taman kanak-kanak pertama di dunia. Ketika dia baca Kejadian pasal 3, ternyata sekolah pertama itu di taman. Adam dan Hawa itu sekolah di taman. Belajarnya dengan alam. Kalau hujan sekolahnya tutup, karena nggak boleh pakai bangunan, harus open air. Jadi Strobel mengajari anak-anak matematika. Daun kering 1 ditambah daun kering 2 ada 2. 2 daun kering ditambah 3 lagi ada 5. Disimpan jadi pupuk. Anak-anak dikenakan biologi lewat pohon-pohonan semua itu, dikenakan fauna, flora semuanya. Nah, saudara dengar, negara pertama yang membeli hak paten kindergarten itu Jepang, saudara. Baru kedua Denmark atau Amerika, saya lupa. Negara yang mengutamakan pendidikan dan kesehatan pasti maju negara itu. Kenapa? Karena pendidikan dan kesehatan itu pelayanan Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, selalu orang membawa orang sakit. Dan kemana Yesus pergi, pasti memuridkan orang. Tapi sekarang Muhammadiyah lebih hebat dari gereja. Dengar baik-baik. Muhammadiyah itu punya sekolah dan rumah sakit luar biasa. Tahun 2009 yang lalu sudah jadi. Orang Muhammadiyah sudah punya 10.000 S3 doktor. Luar biasa. Muhammadiyah belajar dari Katolik. Karena Muhammadiyah lihat Katolik itu maju. Di mana ada Katolik pasti ada sekolah dan rumah sakit. Muhammadiyah pakai itu. Sekarang mereka luar biasa. Tapi gereja enggak, nyataknya artis terus. Anak-anak muda gereja senangnya Indonesian Idol. Maunya tampil di mimbar, maaf. Lihat, berapa persen tiap tahun dari pemuda-pemudi gereja yang jadi guru, berapa persen? Tapi pemuda-pemudi Islam semangatnya jadi guru luar biasa. Kita pulang dari sini dengan kesadaran penuh, katakan amin. Untuk merombak pelayanan kita, merombak cara hidup kita. Semua bentuk pelayanan diubah. Jangan konsentrasi di gereja, gedung gereja di luar. Harus begitu. Kalau tidak, hancur dan punah orang Papua ini. Saudara, PBB sudah memutuskan, itu sudah lebih 20 tahun yang lalu. Satu orang kena AIDS, maka 100 orang di sekitarnya itu pasti tertular. Dan dalam waktu yang singkat 1.000 orang akan kena. Nah, bayangkan kalau di Papua ini penduduknya sedikit ini, lalu kena AIDS-nya ratusan atau mungkin ribuan, mengerikan tanah ini. Ayo kita bangkit sekarang gereja. Jangan tunggu pemerintah, jangan tunggu non-government official NGO, jangan tunggu. Ayo gereja bergerak. Kami akan bergerak untuk membangun contoh percontohan perkampungan dan yang sehat. Kita akan berjuang untuk itu. Ayo buat sesuatu. Pulihkan semua pernikahan. Hentikan perselingkuhan, perzinahan. Hentikan ribut suami istri. Hentikan. Maka akan aman. Saya selesaikan ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dari surga. Harusnya begitu. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Mari kita menghampiri Dia.